Halo teman-teman semua, aku Sadam Permana, sarjana hukum yang membahas kasus hukum setiap minggunya. Dan hari ini bersama dengan Salwa Puja, Jasmine. Yeay. Sebelumnya sudah bersama dengan Yasmin. Udah. Tapi datang lagi loh ke sini ya. Nanti double ya Nah, rekodnya. hari ini bersama dengan insya Allah ya Kak ya. Invoice habis ini langsung ya. Oke. Udah ada kedatangan Salwa. Selamat tahun baru Salwa. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tahun baru, rumah baru. Iya. Alhamdulillah. Orang baru. Mobil baru dulu. Oh, mobil baru. Mereka berdua mobil baru, Masya iya. Allah. Tepuk tangan Insya dulu dong. Allah. Perjuangan ya. Keren ya, perempuan emang harus seperti itu teman-teman. Nah, kenapa tapi perempuan kalau misal udah mengejar karir bagus banget, mengejar impian bagus banget, tapi ada aja permasalahan perempuan yang membiayai laki-laki yang pada akhirnya tidak membiayai balik. Kok tiba-tiba? Kenapa? Ada kejadiannya seperti itu, gue bertanya. Kasus seperti itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Pendapat kalian seperti apa? Ini baru pembukaan loh tiba-tiba ya. Tapi Kaget. kenapa? Iya. Kenapa Kak? Pendapat gimana maksudnya? Ketika ada cowok yang dibiayain sama perempuan, tapi cowoknya nggak mau membiayain balik gitu, nggak tanggung jawab, jadi kayak dibiayai terus menerus sama Mokondo perempuan. gitu ya? Iya, gimana? Meskipun sebenarnya terms mokondo kayaknya tidak boleh dipakai ya di sini ya. Iya. Oh, iya. Kita samarin deh, karena mokondo itu sebenarnya modal doang kan? Jorok. Laki-laki bangsa. Iya. Brengsek. Bajingan. Nah, setuju. Laki-laki, nah kita pakainya laki-laki yang tidak tahu diri aja. Oke. Laki-laki Oh, iya. tidak tahu diri. By the way Salwa, selamat tahun baru ya, rumah baru, mobil baru. Thank Ada you. pencapaian baru lagi yang mau dicapai mungkin di tahun ini. Aduh, apa ya? Semoga bisa umrah lagi sih. Amin. Tadi Yasmin kemarin udah ya. Kemarin minggu udah. lalu. Minggu lalu. udah. Oke. Nah, di tahun baru ini sebenarnya kan mungkin apakah punya pasangan menjadi salah satu goals kalian di tahun ini? Kalau dari aku sih kayaknya belum sih ya. Kayaknya Kayak ya belum. udah ngalir aja kalau aku. Kalau ada dapat alhamdulillah. Iya, tapi kalau enggak juga ya lo- nggak usah Lo dipaksain enggak yang karena langsung kalau mencari gitu. dipaksain tuh biasanya jelek ujungnya. Emang ada pengalaman Kak? Kayaknya ada deh. Kenapa Yasmin sebagai temannya? Ada apa Kak? Ya maksudnya kan temannya mungkin lebih tahu gitu loh. Beneran teman kan? Beneran teman. Kita ya? teman kok. Oke, kalau lo Yasmin di tahun ini punya keinginan untuk bertemu jodoh atau orang? Ada, mau. Ya. Tapi kayak belum sih kalau untuk kejadian Belum. serius. Oke, Karena gue oke. fokus ke S2 dulu. S2 dulu, tepuk tangan dulu dong. Perempuan memang harus berdikari dan mengejar impiannya setinggi-tingginya ya. Hidup Yes. perempuan. Hera, perempuan melawan. Terima kasih man. Iya, tetap harus hidup perempuan. Iya. Tepuk tangan dong. Yeay. Iya. Terima kasih. Jadi hari ini Yes. kita akan membahas sebuah isu atau kasus yang nggak tahu kalian merasakan atau enggak. Nggak Apa tahu. tuh? Tapi kasus tentang seorang laki-laki yang dibiayai, dikasih duit dari perempuan. Dan bukan cuma satu perempuannya. Oh Nah. my god. Dia gong banget kan. Jadi Wow. orang ini ya. Nih, gong yang pertama adalah dia dibiayain sama perempuan. Gong yang kedua adalah bukan cuma satu perempuan. Ya. Oke. Gong yang ketiga adalah dia berpura-pura sebagai halodeck. Jadi dia berpura-pura sebagai seorang tentara. Gila. Tapi kita nggak akan bahas kasusnya di Indonesia. Kita akan bahas langsung kasusnya di Inggris. Iya, betul. Iya ya, biar aman. Yang di luar Biar aja. yang di luar aja. Oke. Jadi bayangkan ya, kalian ketemu sama seorang pria ya yang mengaku sebagai tentara Inggris. Pakai seragamnya tuh rapi, fotonya tuh di pangkalan militer, pakai seragam gitu loh, kayak gagah gitu, Berwibawa. laki gitu ya. Yes. Cerita kalau dia tuh penuh pengorbanan, dia bilang dia tugas ke luar negeri, dia nggak bisa pulang, dia LDR, terus kayak dia pingin banget mencari hubungan yang serius, intens, penuh masa depan. Kayak kalau dengan kata-kata yang manis, mungkinkah perempuan akan luluh dengan kata-katanya seperti itu? Menurut kalian bisa luluh nggak sih? Bisa. Bisa Bisa. aja Kan ya. hati Apalagi- perempuan kan lembut, terus kayak gampang gitu kan biasanya ya. Yasmin gimana nih? Iya, apalagi kalau ceweknya love language-nya word of affirmation. Nah, udah kena itu bener, ke udah jantung. kena ya. Kena langsung. Nah tapi gimana kalau misalnya ternyata dia itu adalah tentara bohongan? Ini bukan fiksi, tapi kita akan membahas kasus yang beneran terjadi yang ada di Inggris. Kita kasih nama kasus halodeck bohongan. Meledak. Gimana pendapat kalian, Yasmin? Banyak banget lagi.
di Indo itu. Tapi nggak mungkin ya kalau di Indo kenapa banyak korbannya? Ya. Karena beberapa orang menganggap pekerjaan haloday itu kayak keren Wow, banget gitu ya, kayak, gitu oh my kayak God. pakai seragam. Dan bisa menaikkan kayak status keluarganya itu, juga itu. gitu di Jadi beberapa kayak, di beberapa society gitu ya. Bener, jadi kayak merasa melihat pekerjaan itu tuh sebagai wah keren banget nih kalau gue cowok gue kayak gini gitu. Benar. Padahal sebenarnya untuk menyukai seseorang itu tidak boleh dari apa yang akan dia dapatkan kemudian. Iya, benar. Tapi kan kecocokan komunikasinya, Betul. behaviornya sama atau enggak gitu. Selebihnya menurut gue ya itu mengikuti aja. Benar. Gitu. Kalau Anda sebagai nakes nih Kak, sebagai perawat ya. Belum perawat ya? Udah perawat ya, udah profesi ya. Sebagai seorang perawat, apakah benar ada semacam stigma bahwa perawat itu jodohnya adalah Iya. bersama dengan halodeck gitu? Itu stigma yang ada gitu. That's why Di gue masyarakat nanya, kan di masyarakat begitu seperti ya, itu. cuman kayak ya mungkin tergantung perempuannya juga kali ya. Betul. Kayak mungkin ada yang memang kita secara perempuan mandang laki-laki dari komunikasinya atau dari apanya tidak gitu kan. melihat dari profesi, Betul, hanya tapi semata kan dari profesi. banyak juga mungkin yang nggak kita tahu emang maunya begitu gitu. Betul, dan Maunya nggak apa-apa dapet yang juga. begitu dan nggak apa-apa gitu. Banyak nggak tapi kenalan lu? Banyak. Banyak. Lumayan banget. banyak. Berarti sebenarnya stigma itu Ya benar more ada. Iya, or less benar, benar lah heeh. ya. Tapi balik lagi ke orangnya sih. Preferensi ya, nggak ada yang salah juga Nggak ada, kalau nggak ada. misalnya perawat mau sama halodeck Iya. ya nggak apa-apa gitu. apa-apa. Tapi jangan sampai halodecknya bohongan. Itu poinnya. Jangan jadi pembohong handal. Itu poinnya. Penipu handal. Nah, kayak ada Enggak. Kok bawa masuk terus? masuk gitu ya. Pernah ya, Takut pernah. juga nih Kak. Sorry. Oke, kita langsung bahas aja kronologi kasusnya ya. Iya. Jadi kasus ini terjadi di Inggris dengan korban tersebar di beberapa kota. Punya cabang. Bener-bener bener. tiap kota ada. Punya cabang dia ternyata. Nah, kita kasih nama tentara ini siapa? Lo kasih nama deh. Siapa nama halodeck ini gitu. Siapa ya? Kan lo biasa pintar. Nggak Si tahu. Boy. Boy. Kita kasih aja nama samaran ini Boy ya. Nah, jadi Boy ini dia tuh adalah seorang pria Inggris yang berpura-pura menjadi tentara aktif di Angkatan Darat Inggris. Dia upload di media sosial dan dia tuh upload di situs kencan online. Dating apps. Dating Oh bener ya. Nah, main? Enggak. Enggak. Pernah tapi? Pernah. Gak apa-apa dong. Pernah. Gak apa-apa. Gue juga pernah. Iya. Tapi nggak ya sampai chatan gitu loh. Iya, Cuma iya. iseng aja. Cuman pengen tahu ya, nggak Iya. apa-apa kan explore ya. Ya, anyways, si Boy ini mulai aksinya dengan cara yang sangat klasik. Ia membuat profil palsu di Facebook dan situs kencan online menggunakan foto pria berseragam militer lengkap dengan latar belakang penugasan di luar negeri. Ia mengincar perempuan yang tampak kesepian atau sedang mencari hubungan serius. Dan percakapan kemudian dimulai dengan beberapa wanita ini dimulai perlahan, sopan dan sangat personal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lazim. Bener-bener niat ya bohongnya. Iya. Ih, Maksud gue tuh kayak kalau lu memang bercita-cita untuk menjadi halodeck, ya udah daftar aja jadi Nah. halodeck sekalian gitu loh. Mungkin tingginya kurang. Iya, atau mungkin kayak ada beberapa hal yang tidak bisa memenuhi syarat. Iya benar. Tapi kenapa Bener harus bohong sih, sih? bener. Kayak tapi kan Allah Maha membolak-balikkan. tapi kan nggak semua orang mindsetnya sama kayak kita ya. Benar, iya. Iya. Dan gak semua orang mindsetnya pembohong. Iya. Nah, beberapa bulan kemudian ada cerita yang cukup darurat nih. Si Boy ini ngaku kalau ternyata dia tuh ngalamin masalah finansial. Aduh. Udah Tiba-tiba tahu dia arahnya bilang ke nih situ. sama beberapa korbannya, adek, abang, rekening abang lagi dibukukan nih dek, waktu tugas di luar negeri, Dek. masih ketahan nih dek, nanti bakal dibayar dek, adek boleh bantu abang nggak dek? Aduh, please. Nah, itu terjadi di kasus si Boy ini. Nah, akhirnya korban yang sudah terikat emosional nih, karena akhirnya dia berhasil menjalin hubungan. Kita kasih nama korbannya ini siapa ya? Mawar lah. Iya. Jadi Boy udah jalin hubungan sama Mawar, masih secara ini ya, secara online gitu ya, secara sosmed. Tiba-tiba si Boy ini tiba-tiba bilang, "Dek, rekening abang lagi ditahan, bantulah abang dek," gitu. Sebagai adeknya, mau nggak bantuin abang? Dek? Sebagai adek. Adek. Tapi jujur kalau gue ini nggak tahu ya nyambung atau enggak, tapi gue kan people pleaser. Jadi kayak gue bakal bantu sih. Setuju. Maksudnya kayak itu. Waduh. untuk kan belum berulang ya ini, baru sekali nih minta gue bakal bantu sih. Entah sebagai teman atau sebagai Karena ada iba hubungan. gitu kan, Iya, gampang kasihan, iba, gampang kasihan loh. kayak ya udahlah gue Ya bisa udah. bantu Iya. gitu. Terserah kalian mau ngomong apa. Tapi kalau misalnya ya,
kejadiannya terjadi sama kalian, di kasus boy ini salah satu korbannya itu lo deh. Karena Iya, berapa? Lo pernah dipinjamin berapa maksimal gitu? Gak usah sebutin berapanya tapi kayak 2 digit, 2 digit, 2 digit. 2 digit. Lo 2 digit ada? Gue gak nyampe. Gak nyampe ya. Salah satu korbannya 6,2 miliar. Hah? 6,2 miliar. Lo masih mau? People pleaser lo masih keluar tuh. Enggak. Wow. Jadi salah satu korban utamanya nih, Hah? kita kasih nama berarti ya kita sebut aja misalnya si boy ini punya 3 korban ya. 1 mawar, 2 melati, ketiga anggrek deh. Nah si anggrek ini dia sampai kehilangan lebih dari 400.000 US dollar atau sekitar 6,2 miliar rupiah. Dan total kerugian dari banyak korban ini itu mencapai 1,1 juta US dollar atau sekitar 17 Gila sih. miliar. Wow. Gong. Duar. Silakan bereaksi. Silakan. Speechless gue. Kalau ini menurut gue udah kecuci otaknya. Karena gue, Iya sih. maksudnya ada toleransi juga gue kalau misalnya mau ngebantu. Setuju. Dari nominal dan berapa kali dan apakah dia ngebalikin dulu? Kayak baru ada pinjem batasnya lagi. gitu Iya. kan. Tapi Nek 6,2 miliar maksud Ya gue kayak ampun, Ya ampun. bisa beli 6 rumah. satu Iya. berarti emang ini perempuan punya duit yang Sebanyak banyak. itu Iya. ya, Iya itu. Kedua emang udah kecuci berarti otaknya. Iya udah bener-bener kemakan money. Tapi itu iya sih pasti. Iya. Aduh. Tapi kalau misalnya kalian punya duit segitu, rela nggak sih kasih duit 6 miliar ke orang? Enggak. Mending gue beli rumah, mobil mewah, Iya. santai sendiri. Ya ampun. Nah, kita bahas ya, kebohongan boy ini akhirnya mulai terungkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang sadar. Ketika ada salah satu korban, dia mencoba memverifikasi identitas militernya. Jadi dia nyari nih orang tuh beneran halodeck atau Iya. enggak sih gitu ya, beneran seorang yang bekerja di Tentara militer apa atau enggak enggak gitu gitu. ya. Nah, ia menghubungi instansi resmi dan menemukan bahwa nama dan identitas dari boy itu nggak pernah terdaftar sebagai tentara aktif. Pinter nih jiwa-jiwa stalkernya. Iya kan, akhirnya ada yang sadar. Nah, kemudian laporan pun dibuatlah ke polisi. Kasusnya masuk ke pengadilan di sekitar tahun 2019 dan disidangkan di Crown Court Inggris. Jaksa mendakwa boy dengan beberapa tindak pidana termasuk fraud, penipuan, melakukan dokumentasi elektronik, manipulasi emosional, dan untuk keuntungan finansial. Akhirnya, sepandai-pandai tupai melompat, Akhirnya jatuh juga. akhirnya jatuh juga. Gimana tanggapan kalian? Dari Salwa dulu. Menurut gue pinter sih yang cewek itu. Iya. Karena akhirnya. kayak dia akhirnya cari tahu, mungkin ada keraguan ya dalam dirinya Betul. akan cowok itu gitu. Tapi maksud gue kenapa tidak ketahuan ya? Maksudnya kan dari sosmed. Apakah maksudnya sebagai jiwa-jiwa yang emang trust issue ya? Gue pasti kayak ngeliatin terus dong sosmed orang kayak di bener atau enggak, legit atau enggak. Kalian Mungkin melakukan udah hal yang sama nggak sih? terlanjur ini kali sayang Terlanjur. gitu, terus denial. Oh benar, itu dia masalahnya. Masalah Gen Z. Nah, Denial ya kayak. udah "Enggak deh, sadar kayaknya nggak tapi apa-apa deh." denial. Jangan-jangan korbannya apa tidak punya support system teman-teman yang nasihati. Itu yang gue bingung, apakah mereka nggak cerita ke teman-teman Tapi sekitarnya? kalian kalau deket sama orang cerita kan? cerita sih. Iya. Dan kayak saling kasih nasihat kan, kayak ini kayaknya nggak benar Walaupun nih. nasihatnya nggak dipakai juga sama Nah, teman kita nah gitu. itu dia tuh biasanya ya. kalau kita kasih nasihat, teman kita nggak ngedengerin, terus dia tiba-tiba datang lagi, terus dia terus bilang kayak kayak, nggak apa-apa deh aku sama dia. iya, Padahal dia kemarin gitu. begini, Ntar datang lagi, Ntar nangis datang lagi, nangis gitu, lagi, cerita lagi, Heeh. gitu. Gimana tuh harusnya kayak gimana Masuk tuh Kak kuping harusnya? kanan keluar kuping kiri. Masih mending daripada nggak masuk sama sekali. Iya Nah, sih, bener itu sih. dia. Pengalamannya ada yang sama Kak? Ada nggak teman yang kayak gitu? Mungkin gua sendiri Enggak kali temannya ya. ya ternyata ya. Ya akhirnya aku. Tapi enggak apa-apa. Semoga mulai bertobat dan mulai self development 2026. Pengadilan akhirnya menyatakan boy bersalah dan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara. Hakim menegaskan bahwa hubungan romantis tidak menghapus unsur kejahatan ketika sejak awal dibangun di atas kebohongan dan niat menipu. Putusan ini memperkuat posisi hukum Inggris bahwa romance scam adalah kejahatan serius, bukan sekedar konflik pribadi atau masalah hati. Tapi 7 tahun boy. 7 tahun. 17 miliar 7 tahun. Kurang sih. Kayak 17 M. 17 miliar 17 M. 7 tahun. Berarti setahun berapa tuh? Lagi-lagi perbuatan ini pidananya lebih enak daripada hukumannya. Nah, gimana Lagi-lagi tuh? nggak setara.
Nah, gimana Lagi-lagi tuh? tujuan hukum pidananya mana nih? Nah, apa tujuan hukum pidananya itu apa, Kak? Kan kalau sekarang kita udah balik lagi gak sih? Bukan Restoratif pembalasan. justice Yes, ya kita sekarang udah itu. lebih ke pemulihan. Pemulihan. Apa korban merasa dipulihkan di sini? Nah, itu Itu yang dia. harus kita cari tahu. Itu dia karena masalahnya pemulihannya kan dalam hal ini pemulihan kepada pelaku juga. Yes. Tapi pemulihan kepada korbannya Korban. gimana? Iya, kok fokusnya Emosionalnya, Nah, fisiknya, itu. duitnya. Korbannya. Ada yang 6,2 M loh. Iya, gimana kalau dia trauma? Gimana gitu? kalau ternyata duit 6,2 M itu dia mau investasi ke tanah, Benar. ke mobil gitu ya, ke rumah. Aduh. Kita akan masuk ke bagian berikutnya adalah what if kasus ini terjadi di Indonesia. Amit-amit jangan bayi ya. Amit-amit Amit-amit. jangan bayi. Tapi ini masuk ke dalam kasus yang minggu lalu kita bahas. Gin. Di pasal penipuan, pasal 378 KUHP ya, yang barang siapa. Boleh deh Yasmin bacain deh. Boleh deh Oke, Yasmin. bunyinya barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang utang atau maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Paling Lagi-lagi paling lama 4 tahun. Ya Allah. Ya Menurut lu Allah. pada jerah nggak kalau 4 tahun? Emang 4 tahun bisa menyembuhkan trauma ya? Nah, kata gue 4 tahun pun cuman dari Mental. maba sampai lulus kuliah nggak sih? Iya. Iya, itu cepet tau sebenarnya bagi kita yang akhirnya Bener. udah lulus tapi bagi anak kuliah lama ya. Lama. Nah, tapi ini tuh juga masuk ke beberapa pasal-pasal guys. Kayak misalnya di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang intinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik itu penjara maksimal 6 tahun, denda maksimal 1 miliar. Lagi-lagi maksimal 6 tahun. Tapi kayak sebenarnya ya, menurut kalian hukum di dunia tuh adil gak sih? Terus setelah gue lihat ya kayak Enggak. emang hukum yang paling adil tuh hukum Nah, itu akhirat. makanya ada akhirat. Bener-bener. Iya kan, maksud gue kayak Bener-bener. apa coba? Mm-mm. 6 miliar itu duit nggak tahu nggak balik lagi juga kan? Bener. Iya sih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Dari Yasmin dulu gimana tanggapannya kak? Speechless. Sampai nggak bisa berkata-kata loh. Iya, kayak Dia saking yang kayak aduh. what if ini terjadi sama gue gitu. Bener-bener deh. Aduh. Maksud gue kayak lo kerja keras, ngasilin duit, tiba-tiba duitnya hilang. Dan maksudnya kayak sering banget kalau penipuan nih susah banget buat diusut. Di tracknya susah. Iya, dan pasti ntar pihak Itu. aparat juga pasti akan kayak ya susah gitu Iya, untuk iya. mencari tahu ininya. Kebayang, Apalagi dari kebayang. online gak pernah ketemu. Dan Nah. segala- itu udah susah banget. Kebayang. Itu susah di Indo ya. Kalau Salwa gimana? Sama sih gue. Udah. Sama. Tapi kalau dia menurut gue kalau kejadian nggak akan dituntut sih. Oh. Karena dia sebaik itu. Yasmin. Dia sebaik itu, coy. Berarti lo sebagai teman harus ngingatin dia dong. Itu Aduh, tugas lo, Bang. sampai berbusa. Oh gitu ya? gue. Gak apa-apa, lo bisa dapat pahala, gak apa-apa. Gini biasanya ya kata orang ya. Gak tau ini bener atau enggak, tapi scientifically proven katanya ya. Kalau misalnya emang ada orang lagi jatuh cinta itu emang bego aja. Iya kan. Emang kayak gak bisa mikir Emang gitu. itu jatuh cinta ya? Harus ada seseorang yang mengarahkan gitu loh. Tapi berarti lo harus sabar-sabar kalau memang merasa dia teman lo. Karena kita nggak pernah tahu bisa jadi kondisinya berbalik kan. Bener Itu. maksud gue gitu. Bisa kita jadi kan kita. dinamis. Nah, Maksud itu tadi. gue tipe orang yang kalau berteman friendshipnya long term gitu, bukan buat memanfaatkan doang. Nah, Karena gue tahu long term bisa jadi dia tiba-tiba balik ke kondisinya. Lo yang butuh bantuan dia. Sejauh ini enggak sih. Sejauh ini Sejauh enggak. ini gue masih semoga bisa enggak berpikir. sih Semoga ya, semoga enggak. enggak. Sebagai teman kita kan nggak mau teman kita gitu sama kayak kita juga gitu. Tepuk tangan dulu dong buat persahabatan dan pertemanan mereka berdua. Akhirnya kita udah sampai di penghujung pembahasan kasus ya. Gak sangka kan secepat itu. cepet banget Gak sih. sangka kan. Mau lagi ya. Tapi sebagai penutup deh, kita mulai dari Salwa dulu deh. Apa yang lo rasakan, apa yang lo paling pelajari dari kasus ini, Salwa? Ya sebagai perempuan ya, apalagi perempuan yang merasa kita bisa mandiri dan mengurus semuanya sendiri, cari uang sendiri. Jangan sampai kita terjun ke dalam lubang yang gampang tertipu oleh laki-laki. Kan biasanya, aduh laki-laki maaf ya kak. Iya gak apa-apa. Iya, Maaf banget, It's okay, tapi it's kayak okay. Semua orang ada- di sini laki-laki. Tapi kayak Laki-laki ada- konteksnya yang tidak bertanggung jawab ya. Nah iya Tanda betul. kutip, iya.
Karena ya itu tadilah, kalau misalnya ketipu kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang sedih. Apalagi kalau misalnya kita terlalu menaruh banyak kepercayaan ke orang tuh, nanti ujungnya Deep banget. Personal. kecewanya langsung Personal. gitu, terlalu Personal. kecewa gitu kan Pulihnya jadinya. berapa lama Kak pulihnya? Aduh, Belum lagi nggak sih? Belum, Masa masih proses. sih? Belum, belum proses sekarang. berdamai gitu ya. Benar. Terima kasih Itu tadi Salwa. pesannya. Thank you so much. Harus Salwa. pintar dan hati-hati ya. Nah itu dia yang paling penting, hati-hati nih. Yasmin. Sama sebenarnya, cuma lebih ke jangan menurunkan standar karena lu udah punya semuanya. Maksudnya ketika lu udah punya segalanya tuh ya berarti harusnya standar lu juga sama sama Betul. apa yang lu punya. Betul. Jangan malah diturunin gitu Benar-benar. loh. Yang pada akhirnya itu dimanipulasi dan Iya, menguntungkan satu pihak bener. doang. Dan kalau temen nasehatin tuh jangan denial. Nah, itu dia. Dengerin dong. Itu dia. Karena yang pikiran waras tuh temen. Kita tuh lagi nggak waras. Kita tuh lagi ngawang-ngawang. Nah, gitu. karena bercampur emosi. Iya, Hati iya. tuh sama otak emang suka berbeda. Betul. Nah kalau dari aku nih teman-teman, yang paling penting tuh ada 3 sebenarnya. Yang pertama Yes. adalah sebagai perempuan harus selalu berdikari, itu yang pertama. Yes. Yang kedua harus selalu menjaga dan mawas diri dan jangan sampai mudah tertipu. Dan yang ketiga adalah sebisa mungkin punya support system untuk mengingatkan, nih kayaknya orang beneran deh, ini Yes. kayaknya enggak deh. Karena menurut aku itu yang paling membuat kita bisa survive, apalagi kalau kita Setuju rantau sih. ya. Benar. Jauh dari orang tua. Betul, gitu ya. jauh dari keluarga. Nah, jadi teman itulah yang bisa menjadi pengingat dan keluarga kita. Itu yang paling penting. Iya Dendam. kan? Gitu, Salwa, Yasmin. Terima kasih tepuk tangan dulu dong. Buat Salwa dan Yasmin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah membahas kasus ini secara bersama. Sampai bertemu di kasus hukum berikutnya. Dadah. Dah.